Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saila Matlaatul Fajriyah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas 2025E dengan 3 NIM nomor terakhir 170. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pandangan dan solusi tentang kasus penyebaran ajaran sesat yang sempat terjadi di Aceh Utara beberapa waktu lalu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah kemajuan zaman dan arus informasi yang begitu deras, masih ada ancaman yang bisa mengaburkan kemurnian ajaran Islam. Di Aceh Utara, pada pertengahan tahun 2025, pihak kepolisian berhasil mengamankan 6 pria yang diduga kuat menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kasus ini menjadi perhatian karena selain menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan pemahaman yang mereka sebarkan dinilai berbahaya bagi keutuhan akidah umat Islam. Kelompok ini mengusung paham baru yang di dalamnya terdapat klaim tentang adanya Nabi setelah Nabi Muhammad yang jelas bertentangan dengan ajaran utama Islam bahwa Muhammad adalah Nabi penutup. Mereka juga menafsirkan kalimat syahadat dan hukum-hukum Islam dengan cara yang berbeda dan pemahaman umum umat Islam yang tidak sama dengan umat Islam pada umumnya. Penyebaran ajaran ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tertutup dan penyebaran materi melalui media sosial yang menyebabkan beberapa warga mulai terpengaruh. Kondisi ini membuat MUI dan tokoh agama sempat bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera mengambil tindak lanjut dan langkah preventif dan penindakan agar penyebaran ini tidak terus berlanjut. Dan solusi yang saya ambil sebagai pelajar muslim, kita punya tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga ajaran Islam agar tetap lurus sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang memiliki makna, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kita harus berlandaskan pada sumber yang sahih, bukan pada tafsir pribadi atau ajaran yang menyimpang dari dalil yang jelas. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita agar tidak tersesat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka jangan malas untuk belajar dan dari guru ustadz yang kredibel, membaca kitab ulama yang terpercaya, serta memahami makna Al-Quran hadis dengan bimbingan yang benar. Langkah kedua, kita harus aktif mengikuti kajian atau diskusi keagamaan di sekolah, kampus, atau lingkungan masyarakat. Dari situ kita bisa berdialog, bertanya, dan memperkuat pemahaman bersama. Diskusi yang sehat akan membuat kita tidak mudah untuk terpengaruh dengan paham-paham yang hanya memakai nama Islam, tapi jauh dari esensi Islam yang sebenarnya. Ketiga, bersikap bijak dalam menyaring informasi, terutama di media sosial. Jangan sampai kita asal percaya atau menyebarkan sesuatu tanpa kebenaran yang jelas. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di mana wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Ayat ini mengajarkan prinsip tabayun, yaitu meneliti sebelum percaya. Selanjutnya, kalau kita melihat ada teman atau lingkungan yang mulai terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang, hadapi dengan hikmah dan kelembutan. Jangan langsung menghakimi, tunjukkan kebenaran dengan akhlak yang baik. Karena dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan yang terakhir, langkah solusi menurut saya adalah laporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan paham yang benar-benar membahayakan umat, bisa kepada MUI, dosen agama, atau aparat berwenang agar penanggungan lebih tepat dan sesuai syariat Islam. Jadi teman-teman, menjaga kemurnian ajaran Islam bukan hanya tugas ulama atau tokoh agama, tapi juga tugas kita sebagai generasi penerus bangsa. Kita bisa mulai dari hal kecil, belajar dengan niat yang benar, berbagi ilmu yang sahih, dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Semoga cukup yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.